هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihi salam. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan sebagian kesyirikan yang terjadi pada umat dan juga mad'u ataupun objek dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baik kesyirikan yang terjadi atau yang ada pada masyarakat Mesir secara umum, di mana Nabiullah Musa alaihi salam tinggal ataupun berdomisili di Mesir di awal-awal dakwah beliau. Kemudian juga kesyirikan Fir'aun itu sendiri yang Nabiullah Musa alaihi salam cukup lama tinggal di tengah-tengah di antara istananya. Kemudian kesyirikan Bani Israel secara umum, yaitu kaum Nabi Musa alaihi salam sendiri. Kesyirikan yang terjadi pada Bani Israel di masa Nabiullah Musa alaihi salam bukanlah sesuatu yang baru, dalam arti baru muncul di tengah-tengah dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi kesyirikan itu menimpa Bani Israel, anak keturunan Nabiullah Yaqub alaihissalam, sesudah mereka cukup lama berdomisili di Mesir dan terpengaruh adat kebiasaan dan juga kepercayaan masyarakat Mesir secara umum. Maka di sini diketahuilah bahaya tinggal bersama kaum musyrikin, kaum kufar. Sehingga Bani Israel yang dulunya di atas tauhid, mereka teracuni kesyirikan tadi sedikit demi sedikit, dan itu boleh dikatakan berlangsung sampai masa Nabiullah Musa alaihissalam. Dan ini dibuktikan tatkala mereka baru saja selamat dari kejaran Fir'aun dan juga bala tentaranya. Kemudian mereka melalui tanah seberang istilahnya sesudah mereka selamat, dan mereka menyaksikan sekelompok manusia, suatu kaum yang sedang beribadah di bawah sebuah pohon. Mereka dengan tidak malu-malunya meminta kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan buat kita, buat kami Tuhan, sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabiullah Musa alaihissalam menjawab, qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, kaum yang tidak mengerti. Dan ini Allah hikayatkan di dalam surat Al-A'raf ayat 138. Sehingga pengarang kitab Asyirku fil Qadim wal Hadith, syirik di masa lalu dan masa kini, itu Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria, menyebutkan di antara bentuk-bentuk kesyirikan
kaum Yahudi, ya, ataupun Bani Israel. Yang pertama telah kita bahas sebelumnya, yaitu lekatnya paganisme atau penyembahan dan peribadahan kepada berhala-berhala di hati Bani Israel, sebagaimana ya, dalam kisah yang disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, kesyirikan yang terjadi pada Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam, adalah ittikhad Bani Israel al-ijl ilahan ya'budunah. Bani Israel menjadikan al-ijl, patung anak sapi, sebagai ilahan, sesembahan yang mereka ibadahi. Patung yang dimodifikasi ataupun dibuat oleh Samiri, salah seorang di antara mereka. Dan ini Allah hikayatkan di dalam ya, surat Al-A'raf ayat 148 sampai 149. Allah berfirman, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi, dan kaum Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel, sesudah Nabiullah Musa alaihissalam meninggalkan mereka untuk bermunajat menemui Rabbnya, kaumnya menjadikan min hulliyihim, dari perhiasan-perhiasan yang mereka kumpulkan, khususnya perhiasan emas, ijlan jasadan lahu khuwar, mereka jadikan patung anak sapi, lahu khuwar, yang dibuat sedemikian rupa sehingga patung anak sapi tadi bisa mengeluarkan suara. Bisa mengeluarkan suara. Maka sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa sebenarnya suara yang keluar itu bukanlah suara dari dalam atau diri patung sapi itu sendiri alias bisa bicara, tapi sebagaimana mungkin kayak celengannya dibikin, ya, mungkin dua lubang yang masuk keluar sehingga menimbulkan suara. Kalau dia bisa berbicara, maka dia juga harus bisa melakukan apa-apa yang bisa dilakukan oleh yang berbicara, manusia misalnya. Apalagi kalau itu disembah, berarti harus bisa melakukan seperti yang mereka ibadahi sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Apakah mereka tidak memperhatikan sesungguhnya patung anak sapi tadi, kalau dianggap bisa bersuara, tapi dia tidak bisa berbicara kepada mereka, tidak bisa diajak ngomong. Kalau ditanya juga nggak bakal menjawab. Itu baru pertanyaan, apalagi permintaan, bagaimana bisa mengabulkannya. Wala yahdihim sabila, dan patung anak sapi itu juga tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Ittakhadhuhu wa kanu zalimin, mereka menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu zalimin, dan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Karena az-zulm atau asyirik adalah az-zulmul azim, syirikan adalah kezaliman yang besar. Wa kanu zalimin, dan mereka adalah kaum yang zalim, yang menzalimi diri mereka sendiri dengan menjadikan patung anak sapi tadi sebagai tandingan, sesembahan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Tapi sesudah itu mereka menyesal. Tatkala mereka sudah menyesal dan juga bingung dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka pun telah sesat dari jalan yang benar,
Mereka mengatakan la illam yarhamna rabbuna, seandainya Rabb kami, Tuhan kami tidak mengasihi kami, wa yaghfir lana, dan juga tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Tidak hanya rugi di akhirat saja, tapi juga rugi di dunia sebelumnya. Dan ini juga yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala tahu semua yang telah, sedang ataupun akan terjadi. Akan tetapi pertanyaan-pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala ajukan kepada hamba-hambanya, kepada manusia termasuk para nabi, untuk memperkuat masalah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada Musa alaihissalam, apa yang menjadikanmu terburu-buru atas kaummu, wahai Musa, sehingga kau terburu-buru datang meninggalkan kaummu di belakangmu. Musa bergegas menemui Allah Subhanahu wa taala tatkala memanggilnya. Maka Musa alaihissalam menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tadi. Hahum warai wa sayulhikunani, mereka ada di belakangku dan mereka akan menyusulku. Dan aku sengaja mendahului kaumku untuk menemuimu, untuk bermunajat kepadamu supaya engkau ridho kepadaku. Dengan bersegeranya, dengan terburu-burunya aku untuk menemuimu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di arti ayat yang ke-85 tadi, sesungguhnya telah kami uji kaummu yang kau tinggalkan di belakangmu. Kami uji mereka dengan beribadah atau menyembah al-ijl, patung anak sapi. Dan hal itu dengan ajakan dari Samiri, sehingga Samiri menyesatkan mereka dengan hal itu. Maka di dalam kelanjutan surat Thaha tadi, yang tadi dibacakan ayat 85 sampai 83 dan ayat-ayat berikutnya yang menyebutkan sebagian detail peristiwa itu, akhirnya Musa alaihissalam bertanya kepada Samiri, qala fama khatbuka ya Samiri? Apa urusanmu wahai Samiri sehingga kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Kamu bikin patung anak sapi, kemudian ajak kaumku untuk menyembahnya. Maka Samiri menjawab, qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min athari rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Samiri menjawab kepada Musa alaihissalam, aku melihat apa-apa yang tidak mereka lihat. Ini klaim dia. Sesungguhnya aku telah melihat Jibril alaihissalam di atas atau menaiki kuda. Maka aku ambil segenggam dari tanah yang dipijak oleh kuda yang dinaiki oleh Jibril alaihissalam. Ya, kalau dalam Mukhtasar Tafsir disebutkan tanah tadi tanah bekas pijakan kuda yang dinaiki oleh Nabi Jibril alaihissalam, bukan tanah yang dipijak oleh Jibril alaihissalam secara langsung. Jadi kalau tanah yang diinjak oleh kudanya saja dianggap memiliki barokah, apalagi kalau tanah yang langsung diinjak oleh Jibril alaihissalam.
Termasuk kesalahan sebagian jamaah umrah ataupun jamaah haji yang mengusap-ngusap maqam Ibrahim alaihi salam. Ya. Di samping sebagian kesalahan pemahaman mereka, dianggapnya maqam di sini makam, bahasa Indonesia kuburan. Padahal maqam itu artinya adalah tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim alaihi salam tatkala beliau membangun Ka'bah. Dulunya dekat dengan Ka'bah. Sampai diundurkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an karena banyaknya jamaah haji pada saat itu. Tapi kita kembali kepada kisah ini. Maka aku ambil sebagian tanah tadi dan aku lemparkan bersama perhiasan-perhiasan yang sudah meleleh dan dibentuk dalam rupa anak sapi. Maka muncullah dari patung anak sapi tadi suara. Wa kadzalika hasanat li nafsi ma sanatu, dan jiwaku menganggap baik apa yang telah aku lakukan. Maka ayat-ayat yang mulia tadi menggambarkan kumatnya apa yang menimpa sebagian klan ataupun sebagian kelompok dari Bani Israel, yaitu kembalinya mereka kepada kesyirikan dan juga pada paganisme yang mereka lalui itu sesudah mereka meninggalkan bumi Syam dan menuju ke Mesir. Maka dengan sekedar Musa meninggalkan mereka saja, dan sebelumnya tatkala mereka baru selamat sudah minta dibuatkan Tuhan. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk bermunajat kepadanya, sehingga Musa alaihissalam meninggalkan mereka selama 40 malam, dan Musa alaihissalam tidak meninggalkan mereka begitu saja. Beliau menjadikan saudaranya Harun alaihissalam untuk menggantikan posisinya. Posisinya, mengingatkan mereka, menasihati mereka dan hal-hal yang lainnya. Namun qadarallahu ma syaa fa'al. Harun alaihissalam seorang yang tabiatnya, karakternya lebih lembut dibanding saudaranya Musa alaihissalam. Walaupun tidak benar kalau ada yang sampai berani mengatakan Musa alaihissalam adalah premannya para nabi. Wallahul musta'an. Ucapan yang sangat berbahaya. Ya kan? Dan tidaklah apa yang timbul dari Musa alaihissalam melainkan karena ghirah, karena cemburunya kepada agamanya, kepada akidahnya. Maka tatkala Nabiullah Musa alaihissalam pergi bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan saudaranya Harun untuk menggantikan posisinya, dan beliau Harun alaihissalam seorang yang lembut, lebih lembut dari Musa alaihissalam, sehingga kesempatan itu digunakan oleh kaumnya dan mereka serahkan perhiasan mereka yang disebutkan yang dulu mereka pinjam dari bangsa Mesir, diserahkan kepada Samiri supaya dibentuk patung anak sapi tadi, plus segenggam tanah yang diklaim oleh Samiri bahwa itu adalah tanah bekas pijakan kuda yang diketahui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga jadilah Tuhan yang berupa atau berwujud patung anak sapi tadi bisa mengeluarkan suara. Kemudian Samiri mengatakan kepada mereka, hadhihi ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini kurang ajarnya Samiri. Tidak hanya mengatakan ini adalah Tuhan kalian, sesembahan kalian, tapi ini juga adalah Tuhannya Musa alaihissalam. Waliyadzubillah. Dia menisbahkan Musa alaihissalam menuhankan ijl atau patung anak sapi tadi.
fanasi, dan dia, ya, Samir mengatakan Musa alaihissalam lupa kepada Tuhannya, lupa kepada Tuhannya, sehingga dia pergi mencari Tuhannya dan kesasar lagi. Menurut sebagian ahli tafsir, itu pengakuan atau penegasan Samiri tadi. Maka Samiri telah memperdaya dan meremehkan kaumnya sendiri, Bani Israel, dan kaumnya juga mentaati, mengikuti perintahnya, sehingga mereka sampai melakukan peribadahan kepada, ya, patung anak sapi tadi. Maka Nabiullah Harun alaihissalam yang diperintahkan oleh saudaranya Musa alaihissalam untuk menggantikan posisi beliau selama kepergiannya, beliau pun tidak tinggal diam. Bukan kelembutan yang istilahnya apa, menjadikannya diam 1000 bahasa. Tatkala melihat kemungkaran, apalagi kesyirikan terjadi di hadapannya, beliau menasehati dan juga mewanti-wanti, memperingatkan kaumnya akibat kesyirikan yang mereka lakukan. Maka Nabiullah Harun alaihissalam berkata kepada mereka sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Taha ayat 90 sampai 91. Ya qaumi innama futintum bih wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian semua diuji, difitnah dengan patung anak sapi tadi sehingga kalian sampai menyembahnya. Wa inna rabbakumur rahman, dan sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengasih, memberikan rizki kepada kalian, sementara patung anak sapi tadi tidak bisa apa-apa. Diajak bicara saja tidak jawab. Paling keluar karena ada angin lewat. Kalau anginnya enggak lewat, ya mungkin enggak keluar suara tadi. Ya. Fattabi'uni wa ati'u amri, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Walaupun kedua-duanya nabi, Allah Subhanahu wa taala utus mereka ke tengah-tengah kaumnya. Ya mungkin tidak berlebihan kalau dari sisi level Musa alaihissalam lebih tinggi levelnya, karena beliau juga salah seorang di antara ulul azmi minar rusul. Sementara saudaranya tidak. Maka kaumnya menjawab, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Mereka menjawab, Bani Israel menjawab, kami akan tetap beritikaf, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini sehingga Musa alaihissalam kembali kepada kami, sehingga Musa alaihissalam datang. Maka kesyirikan ini, yaitu peribadahan kepada patung anak sapi tadi, dan mereka menyekutukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah permainan syaitan yang dengannya syaitan mempermainkan mereka atau Bani Israel, kaum Nabi Musa dan juga Harun alaihi wassalam. Padahal mereka sudah mengetahui apa-apa yang terjadi, ya, akibat-akibat ataupun musibah yang menimpa kaum musyrikin sebelum mereka, yang mereka dengar dari nabinya Musa dan juga Harun alaihi wassalam. Kemudian nabi mereka juga masih hidup, belum mati, tapi kesyirikan sudah terjadi di tengah-tengah mereka, bahkan tatkala mereka baru selamat dari kejaran Firaun, sebagaimana dalam kesyirikan yang pertama. Dan mereka juga menyaksikan Tuhan yang mereka buat dan juga pembuat Tuhan mereka, ya, yaitu Samiri tadi. Dia mengumpulkan perhiasan-perhiasan emas tadi, kemudian dibakar, kemudian dibentuk sedemikian rupa. Mungkin juga harus ada yang dipalu, ya, ada yang dikikir misalnya, dibolak-balik Tuhannya tadi supaya menjadi bentuk yang indah. Anehnya sesudah itu kemudian mereka ibadahi, padahal mereka tahu, mereka lihat proses pembuatan Tuhan mereka.
Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan termasuk di antara perkara mereka yang ajib adalah mereka tidak hanya mencukupkan bahwa patung anak sapi itu adalah Tuhan mereka saja. Bahkan mereka menisbahkan atau menjadikan patung anak sapi tadi sebagai Tuhannya Nabiullah Musa alaihissalam. Maka mereka secara tidak langsung menisbahkan kesyirikan kepada Musa alaihissalam dan juga peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Musa alaihissalam diutus untuk memerangi itu semua. Seandainya yang diibadahi oleh mereka itu bukan sapi, tapi binatang yang lebih gagah, lebih memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya dan juga kaumnya sesama binatang, khususnya spesiesnya tadi. Sapi punya senjata apa sih? Sungu, tanduk, tidak seberapa, hatta dibanding sebagian domba Garut pun misalnya. Mungkin kalian disembah kayak banteng, gajah, mungkin masuk akal. Tapi mereka justru menjadikan, disebutkan sini, peribadahan kepada hewan yang dianggap termasuk hewan yang paling bodoh, yang paling tidak bisa untuk membela dirinya dari mangsaan atau serbuan binatang-binatang yang lain. Kemudian mereka katakan bahwa itu adalah Tuhannya Kalimur Rahman. Kalimur Rahman adalah Nabiullah Musa alaihissalam, karena beliaulah yang diajak bicara secara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Mereka katakan binatang yang lemah tadi sebagai Tuhannya Musa alaihissalam. Bahkan mereka tidak sampai di situ. Mereka juga mengatakan Musa alaihissalam sesat pula dan juga dia salah. Tatkala mereka yang mengatakan bahwa Musa alaihissalam lupa kepada Tuhannya sendiri. Lupa kepada Tuhannya sendiri. Bahkan dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ucapan sebagian Bani Israel ataupun Samiri tadi bahwa Musa alaihissalam tatkala pergi bermunajah menemui Rabbnya, beliau tersesat dan salah jalan. Ada yang mengatakan Musa alaihissalam pergi mencari Rabbnya, maka dia tersesat dan tidak tahu di mana Rabbnya. Padahal Rabbnya, Tuhannya, ditinggalkan oleh dia sendiri. Dan ada yang mengatakan bahwa Musa alaihissalam lupa kepada Tuhannya dan juga kepada Tuhan kalian, yaitu Al-Ijl ataupun patung anak sapi tadi. Dan ada penafsiran-penafsiran yang lainnya, baik yang berasal dari sahabat ataupun tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in, yang berkenaan dengan maksud ucapan Samiri tadi. Dan ucapan yang masyhur, pendapat yang masyhur bahwa ucapan fanasi maka dia lupa, itu adalah ucapan Samiri dan juga para penyembah berhala yang berupa patung anak sapi tadi. Tatkala mereka menisbahkan kepada Musa alaihissalam bahwa Musa alaihissalam lupa meninggalkan Tuhannya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kesyirikan yang berikutnya, sesudah mereka sifati nabinya khususnya Musa alaihissalam dengan kekurangan-kekurangan, mengatakan lupa kepada Tuhannya, dan juga mengatakan dia sendiri termasuk yang menyembah patung anak sapi itu sendiri, dan juga tuduhan-tuduhan negatif yang lainnya, termasuk yang berhubungan dengan pribadi Musa alaihissalam.
Kemudian bentuk kesyirikan yang ketiga yang ada pada Bani Israel, dan bentuk kesyirikan ini masih terus terjadi sampai di tengah-tengah Bani Israel, kalangan pengikut Nabiullah Isa alaihissalam, yaitu apa? Ittikhadz al-ahbar wa ruhban arbaban min dunillah. Mereka menjadikan al-ahbar itu lebih dominan dengan ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Sementara ruhban adalah pendeta-pendeta atau ahli ibadah dari kalangan Nasrani. Mereka menjadikan orang-orang penting, orang-orang khusus di antara mereka sebagai arbab, sebagai tuhan-tuhan, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di dalamnya ada kesyirikan, baik di dalam masalah rububiyah dan juga uluhiyah ataupun ubudiyah secara bersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Bara'ah atau surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka Bani Israel menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka, orang-orang pintar, cendekia di antara mereka. Wa ruhbanahum, dan juga ruhban, pendeta-pendeta ataupun ahli ibadah di antara mereka, arbaba min dunillah, sebagai arbab, sebagai rab Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal masih ibn Maryam, dan mereka pun menjadikan Al-Masih ibn Maryam alaihi salam sebagai arbab, juga sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka wama umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka Bani Israel tidaklah diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada ilaha wahida, kepada sesembahan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun. Allah Maha suci dari apa yang mereka sekutukan. Kemudian Syekh Abu Bakar Zakaria hafizallah menyebut, menukil ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah yang lainnya, bahwa termasuk permainan syaitan terhadap mereka. Mereka dijadikan objek mainan oleh syaitan adalah tatkala mereka membunuh para nabi alaihimussalam. Banyak sekali nabi-nabi yang mereka bunuh dengan tangan-tangan kejam mereka. Maka tidak aneh kalau anak-anak kecil Palestina, wanita-wanita mereka bunuh, tidak aneh. Nenek moyang mereka dulu yang mereka bunuh para nabi alaihimussalam. Tidak satu dua. Karena tidak sedikit nabi-nabi yang memang tidak Allah Subhanahu wa taala ceritakan kisahnya. Maka cukuplah Nabiullah Zakaria dan anaknya Yahya alaihissalam sebagai korban pembunuhan Bani Israel. Demikian juga klaim mereka telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, yang Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Mereka tidak membunuhnya, mereka juga tidak menyalibnya, akan tapi diserupakan salah seorang di antara mereka dengan Isa alaihissalam. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Justru yang terjadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Isa alaihissalam ke sisinya. Demikian juga mereka mencoba beberapa kali pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hobi mereka, membunuh para nabi. Padahal hidayah yang mereka dapatkan
Yang mendapatkan hidayah tentunya tidaklah didapat kecuali melalui perantaraan para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah mereka. Dan banyak sekali nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah Bani Israel. Setiap nabi yang sebelumnya meninggal Allah ganti dengan nabi yang lain, bahkan seperti Musa dan Harun alaihissalam di satu masa. Mereka berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan puncaknya adalah pemberian daging beracun yang dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada saat penaklukan Khaybar tahun 7 Hijriah. Yang mana pada kesempatan itu ada salah seorang sahabat yang ikut memakan daging tadi. Qadarallah, ya, karena memang racunnya begitu kuat, mati seketika dengan racun tadi. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kekuatan bukan hanya pada imannya tapi juga pada fisiknya, bisa ya, dengan qadar Allah menahan pengaruh racun tadi ya, berapa tahun ke depan, lebih dari 3 tahun. Kalau pembukaan atau penaklukan Khaybar tahun 7 Hijriah, maka Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah, 4 tahun atau kurang. Namun di masa-masa itu juga beliau kadang-kadang merasa kayak kumat ya, pengaruh racun tadi. Beliau merasakan sakit sehingga dikatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam juga mata syahidan, mati sebagai seorang syahid karena ya, pengaruh racun tadi masih bersarang di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Mereka bunuh para nabi alaihimussalam yang sebenarnya melalui perantaraan mereka lah mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru selanjutnya mereka jadikan ahbar, ulama-ulama mereka dan juga ruhban, pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka istilahnya kalau nabi-nabi yang mereka, nabi-nabi yang diutus kepada mereka ya, mereka jadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kaum Nasara telah menjadikan Isa alaihissalam sebelum itu. Namun ya, Bani Israel pengikut Musa alaihissalam tidak menjadikan Musa sebagai ilah, sebagai sesembahan, tapi menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka ya, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tugasnya mengharamkan dan juga menghalalkan apa-apa yang mereka inginkan sesuai dengan kemaslahatan dan juga keinginan mereka. Dan Bani Israel tadi mengikuti, mentaati penghalalan, demikian juga pengharaman yang diputuskan oleh ahbar ya, ataupun ulama-ulama mereka. Dan mereka enggak peduli, enggak memperhatikan apakah pengharaman atau penghalalan sesuatu tadi, baik itu makanan ataupun yang lainnya, berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang penting kalau itu dihalalkan oleh ahbar, ulama-ulama mereka, mereka mengharamkannya. Demikian pula sebaliknya. Kalau hal itu dihalalkan oleh ahbar mereka, mereka pun menghalalkannya dan tidak peduli dengan penghalalan ataupun pengharaman Allah Subhanahu wa taala. Padahal at-tahrim wa tahlil, pengharaman dan juga penghalalan ya, berbagai masalah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Adi bin Hatim pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan kepadanya dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah.
Mereka menjadikan ahbar, ulama-ulama mereka dan ruhban, pendeta-pendeta mereka sebagai arbab, sebagai tandingan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Adi bin Hatim yang sebelumnya Nasrani menjawab, "Ya Rasulullah, ma abaduhum." Wahai Rasulullah, mereka itu tidak beribadah, tidak menyembah, tidak ruku ataupun sujud kepada ahbar ataupun ruhban tadi. Maka Rasulullah SAW bertanya, bukankah mereka mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh mereka dan juga menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh mereka? Maka Adi bin Hatim menjawab, iya benar, kalau itu benar. Maka Rasulullah menjawab, ya, maka itulah peribadahan mereka kepada ahbar, ya, ataupun ruhban tadi. Maka bentuk peribadahan kepada ruhban ataupun ahbar bukan hanya ibadah mahdhah, ya, menyembah mereka langsung, sujud ataupun ruku kepada mereka secara langsung, tidak. Tapi termasuk jenis peribadahan kepada mereka adalah ikut serta menghalalkan dan mengharamkan apa-apa yang mereka halalkan atau haramkan dengan tidak memperhatikan, dengan tidak melihat apakah penghalalan mereka ataupun pengharaman mereka sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah melanjutkan ucapan beliau, inilah termasuk bentuk permainan syaitan yang terbesar kepada mereka dan juga kepada manusia secara umum, yaitu mereka membunuh atau memerangi, ya, siapa-siapa yang telah menyampaikan hidayah kepada mereka, yaitu para nabi alaihimussalam yang terpelihara, terjaga dari kesalahan ataupun maksum. Tapi mereka justru menjadikan orang-orang yang tidak dijamin keselamatannya atau tidak dijamin kemaksumannya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah khususnya pengharaman ataupun penghalalan. Dan Syekh Abu Bakar Zakaria hafizallah mengatakan, ma asbahal yaum bil ams atau ma asbahal laila bil barihah. Alangkah miripnya sekarang dengan dulu. Buktinya apa? Miripnya itu sekarang juga ada, bahkan di tengah-tengah kita kaum muslimin yang melakukan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, menjadikan ahbar dan juga ruhban di antara mereka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan orang-orang yang terpandang ditokohkan, ya, di antara umat ini, wabil khusus maksudnya adalah ulama as-su, ulama-ulama yang jahat, dan pelabelan ulama kepada mereka itu sebenarnya adalah mubalaghah, berlebihan. Tatkala mereka mengajak dan memperdayai umat ini dengan, ya, mungkin tidak langsung untuk menghalalkan ataupun mengharamkan, tapi membikin abu-abu, tidak jelas hal itu halal ataupun haram misalnya. Apalagi kalau jelas-jelas, menjadikan, ya, hal-hal yang haram sebagai sesuatu yang halal yang dipoles dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Apa yang kita katakan terhadap kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh rentenir? Apa namanya? Riba mungkin. Ya, kalau di, ya, bank plat merah istilahnya namanya diperhalus bunga. Ya, bunga indah. Ya, orang pengen. Orang Arab menamakan al-khamr al-mashrub ar-ruhi. Ya, minuman rohani. Padahal perubahan nama tadi tidak akan merubah hakikat hukum. Maaf,
Ya. Seandainya ada yang memproduksi khamr, kemudian diberi capnya cap unta, ditulisannya juga tulisan Arab, khamr mumtaz, ya, gambarnya unta, itu tidak merubah hakikat khamr. Justru bisa jadi orang yang melakukan hal itu mendapat dosanya ad'af mudha'afah, berlipat ganda. Mengelabui itu gambarnya unta, itu ada tulisan Arabnya. Misalnya, dianggapnya tulisan Arab semua Al-Qur'an. Ya. Maka hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjauhkan kesyirikan, khususnya kesyirikan bentuk ini, yaitu menjadikan ya para pemimpin-pemimpin yang jahat, pemimpin-pemimpin yang tidak mau mengajak rakyatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun tokoh-tokoh yang mengajak kepada kesesatan, menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam masalah penghalalan ataupun pengharaman ataupun hal-hal yang lainnya yang bertentangan dengan syariat ataupun hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu bentuk kesyirikan yang juga harus kita waspadai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan ya sebagian kesyirikan yang lain sesudah dikumandangkan adzan salat Isya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kesyirikan lain yang juga terjadi pada kaum Nabi Musa alaihissalam atau Bani Israel adalah syirkuhum billahi jalla wa ala bittisafihim bi ba'di khasa'is ar-rububiyah. Syiriknya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersifatnya mereka dengan sebagian sifat-sifat yang merupakan kekhususan rububiyah, atau mereka bersifat dengan sifat-sifat atau dengan sebagian sifat-sifat yang merupakan sifat-sifat khusus yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang pertama adalah al-kibr, kesombongan, atau takabbur. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Allah berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Al-kibriya'u ridai, al-kibriya sikap takabbur ya atau sombong itu adalah ridai, selendangku. Wal 'azamah, dan sifat kebesaran, maksudnya menganggap dirinya besar, keangkuhan, itu adalah izari, sarungku. Kalau jamaah haji ataupun ihram, rida itu yang diselendangkan, bagian atas itu namanya rida, yang bawah izar, karena memang fungsinya seperti sarung. Maka kedua jenis pakaian yang menutupi ya, kita itu, khususnya saat kita melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ya. Kibriya, sifat takabur itu, menyombongkan diri, itu adalah selendang Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk memakainya. Wal 'azamatu izari, dan 'azamah sifat keagungan, merasa agung, merasa besar, angkuh, itu adalah sarungku. Dan juga hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk mengenakannya ataupun memakainya. Faman naza'ani wahidatan minhuma, maka barang siapa yang menyaingiku pada salah satu dari keduanya, baik izarnya saja ataupun ridanya saja, apalagi dua-duanya, siapa yang menyaingiku pada salah satu dari keduanya, apa hukumannya? Alqaituhu fi jahannam wal iyadzu billah. Aku lemparkan dia, bukan hanya dimasukkan tapi dilemparkan
ya ke dalam jahannam, wal iyadzu billah. Dan di sini al-muallif pengarang kita menyebut ya, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menukil firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan sebagian balasan bagi al-mutakabbirin. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan kami palingkan dari ayat-ayatku sehingga mereka tidak mengimaninya, yaitu orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi bighairil haqq, tanpa kebenaran. Dan memang tidak ada alasan bagi kita. Kita tidak memiliki alasan yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menyombongkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menyombongkan dirinya dengan mengklaim mereka adalah asy-sya'bul mukhtar, bangsa yang terpilih. Dan dengan ya, salah satu sebab inilah, dengan sebab kesombongan inilah mereka tidak mau menerima risalah, walaupun itu adalah risalah khatimah, risalah yang terakhir tatkala diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau berasal dari Bani Ismail, bukan Bani Israel. Ini bentuk kibar, bentuk kesombongan yang justru akhirnya menjauhkan mereka dari kebenaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di antara pengertian al-kibr yaitu batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq menolak kebenaran. Apalagi kalau kebenaran itu datang bukan dari golongan kita, bukan dari kelompok kita, sebagaimana kaum Yahudi menolak kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau bukan berasal dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail. Kemudian wa ghamtun nas ay ihtiqarun nas, menyepelekan atau merendahkan, menganggap manusia yang lainnya itu ya di bawahnya atau di levelnya dan tidak lebih baik darinya, sebagaimana Samiri memperdaya Bani Israel dengan mengajak mereka menyembah al-ijal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala bentuk kesyirikan, baik yang nampak ataupun tersembunyi. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.